Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Ya. Dan ini. Oke. Ya, dengar ya, Dul. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Dul untuk kesempatan mengaji lagi ini. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya selalu ingin mengulang-ulang sebuah pernyataan Nabi yang sangat menarik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh untuk mencari ilmu pengetahuan, di jalan untuk mencari pengetahuan, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Begitu. Dan malaikat sesungguhnya juga menyambut dengan menurunkan sayap-sayapnya, memberikan kehormatan bagi mereka yang menempuh ilmu. Satu lagi, al-ilmu huwa khairul mirat. Ilmu adalah sebaik-baik peninggalan. Gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, malam ini kita akan mengaji tentang sebuah tema nikah mut'ah. Minggu lalu kita sudah bicara tentang nikah sirri, nikah yang diperdebatkan maknanya. Secara literal berarti nikah yang tidak dipublikasikan, tidak ada, bahkan nikah berdua saja, gitu ya, atau nikah macam-macam lah. Tetapi dalam konteks Indonesia nikah siri hanya tentang nikah yang tidak dicatat. Kesimpulan kita pada masa lalu, nikah yang dapat menjamin perlindungan terhadap perempuan terutama adalah nikah yang dicatat melalui atau oleh dokumen negara. Itu saya kira kita harus terus merangkah ke nikah model ini. Sekarang kita akan bicara tentang nikah mut'ah, hampir sama sedikit. Apakah nikah mut'ah itu? Selalu kita harus bertanya tentang definisi dari sebuah terma. Karena lagi-lagi saya harus mengatakan al-hukmu far'un anit tasawwur. Hukum itu harus diputuskan sesudah kita memahami esensi dari sebuah kata. Jangan langsung buru-buru mendengar-dengar saja, bisa salah jalan. Nah, kalau kita melihat pada makna literal daripada mut'ah adalah kesenangan. Jadi saya sebetulnya sudah sering mengatakan pada pra-Islam, sebelum Islam hadir, sebelum Nabi menyampaikan misinya melalui wahyu itu, perempuan di dunia Arab diposisikan sebagai objek dari dua hal, objek kesenangan seksual dan kesenangan tempat memarahi, tempat meluapkan kemarahan. Itu yang jadi mut'ah dan mata. Mut'ah dan mata. Mut'ah kesenangan, mata benda. Jadi perempuan diposisikan di zaman jahiliyah sebagai benda yang boleh diapakan saja, diwariskan, diwarisi, dijual dan sebagainya ya. Dan yang kedua adalah untuk objek kesenangan seksual. Jadi mut'ah di situ maksud saya adalah begitu. Tetapi kata mut'ah dalam kaitannya dengan nikah mut'ah adalah
sebetulnya adalah nikah sementara. Dan memang tujuannya untuk kesenangan. Gitu. Sementara itu bisa bermacam-macam. Bisa 1 minggu, bisa 2 malam, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, dan terserah di dalam negosiasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam hazanah intelektual Islam fikih, maka nikah mut'ah bisa disebut dengan nikah muakkad, nikah sementara. Gitu. Tapi tujuannya adalah untuk kesenangan, pelampiasan hasrat seksual saja. Gitu ya. Oke. Di dalam kitab yang kita baca itu bicara tentang nikah mut'ah itu terkait dengan persyaratan sebetulnya. Jadi saya membaca di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu, tema nikah mut'ah itu dikaitkan dengan syarat pernikahan. Jadi di dalam kemarin salah satu di antara syarat sahnya sebuah pernikahan adalah ada sirat. Jadi rukun ya, kalau itu bukan secara rukun. Kemudian dimasukkan sebagai rukun. Jadi di sini katanya asyartus tsani, dalam kitab itu disebutkan antakuna sighatul ijabi wal qabuli mu'abbadatan, ya, ghaira muaqqadatin. Jadi syarat di dalam sighat ijab qabul itu dalam kata-kata transaksi pernikahan itu harus tidak boleh ada kata-kata harus berlangsung selamanya, untuk selamanya, tidak untuk sementara, gitu ya, katanya begitu. Jadi inilah mengapa kemudian disebut dengan. Jadi di sini kemudian wa in aqad az-zawaj, aqad az-zawaja bimuddatin batala, gitu ya. Jika suami itu melakukan transaksi hanya untuk sementara, maka batal. Katanya begitu ya. Bi ayyakuna bi sighatit tamattu'i. Misalnya dengan kata-kata tamatta'tu biki ila syahri kadza. Gitu. Jadi kalau transaksi suami mengatakan kepada calon suami atau laki-laki mengatakan kepada perempuan yang akan dinikahi itu dengan bahasa tamatta'tu biki, saya ingin bersenang-senang dengan kamu ila syahri kata, sampai bulan ini. Begitu misalnya. Fataqulu, kemudian perempuan itu mengatakan qabiltu, gitu. Au bitaqiti ila muddatin ma'lumatin au majhulatin. Atau begini, bisa juga dengan begini katanya. Tazawwajtuki muddata iqamati fi hadzal baladi. Saya menikahimu, mengawinimu selama saya ada di kota ini. Begitu juga sama namanya transaksi mut'ah. Itu yang tadi. Jadi kita bisa melihat suatu kata itu tujuannya atau sebetulnya adalah transaksinya. Kita biasa menyebut mut'ah sebetulnya adalah tujuannya. Tetapi bentuk tujuan itu ada sebut dengan formalisme waktu. Waktu tertentu. Oh, gitu.
Jadi kan bagaimana nih? Boleh apa tidak? Kalau saya menikahi kamu selama saya tugas di sini misalnya, tugas di kota ini, atau selama saya misalnya piknik di sini di Bogor, atau di mana aja, jangan di Bogor aja, di Cianjur atau di Cirebon atau di mana deh, tempat-tempat kota manapun. Kira-kira bagaimana? Boleh apa tidak? Kata-kata itu. Nah, ini kan problematik. Jadi di sini nanti kita akan melihat perdebatan para ulama ahli fikih yang melihat kata, perdebatkan kata. Dan itu harus disebutkan. Dan itu katanya harus eksplisit disebutkan. Artinya eksplisit atau tidak eksplisit. Jadi begini maksudnya. Kalau saya hanya niat, kira-kira bagaimana? Niat saja. Niatnya saya nanti nikah dengan dia itu hanya 1 bulan aja. Gitu. Tetapi sebutan di dalam transaksinya tidak menyebutkan waktu sebulan. Bagaimana juga? Begitu-begitu. Ini kan jadi nampaknya hukum itu melihat ini adalah hukum selalu akan memperlihatkan formalisme, tekstualisme formalistik, legal, formal. Kalau begitu. Jadi saya kan pernah berdebat ya teman-teman sekalian. Saya sendirian aja nih. Lagi dengan nanti saya bilang apa disebutkan tadi ya teman-teman dari aliran lain lah, aliran lain. Saya sendirian, yang 3 itu 3 teman itu dari pandangan lain yang masih ada sekarang. Baik, oke, kita akan melanjutkan. Nah, bagaimana para ulama menyikapi pernikahan model seperti ini? Transaksi dengan transaksi pernikahan terbatas, temporer, untuk satu waktu tertentu, boleh tidak? Itu ya, aduh pusing nih, pusing. Nah, oke, kita akan bicara pandangan. Biasanya di dalam tradisi kita, cara kita memutuskan hukum itu selalu akan merujuk kepada teks. Jadi perdebatannya pada teks. Itu akan selalu begitu. Logika itu belakangan. Biasanya logika, argumen, alasan itu belakangan. Tapi nantinya karena sumber kita adalah Quran dan hadis, maka apa kata Quran dan apa kata hadis? Itu yang akan menjadi dasar keputusan kita. Nah, kalau saya sih kepengennya itu nanti kita bicara tentang logika ya. Apa? Ya seharusnya sih begitu ya. Apalagi dengan tujuan pernikahan. Apa? Oke, tapi karena kita ngaji melalui kitab, kita sampaikan saja pandangan para ulama mengenai hukum nikah sementara ini. Nah, ara'ul fuqaha'i fi zawajil mut'ah wa zawajil mu'aqqad. Itu begitu bahasa dalam kitabnya. Pendapat-pendapat para ahli fikih tentang perkawinan mut'ah dan perkawinan sementara. Ini bahasanya diduakan, gitu kan? Ittafaqat al-madhahibul arba'ah. Tuh, lihat nih. Madhab 4. Lagi-lagi kita selalu akan menyebut madhab 4. Ya. Ittafaqat sepakat.
Wa jamaahirus sahabati, demikian pula mayoritas besar sahabat Nabi, ala anna zawajal mut'ati, bahwa perkawinan mut'ah, nikah mut'ah, haramun batilun. Nah, begitu ya. Haram dan batal. Nah, argumentasinya akan selalu begini ya. Nanti kita akan uraikan argumentasi lebih detail dari pandangan ini. Li'annahu mansusun ala hukmihi fis sunnah. Nah, begitu katanya. Karena nikah mut'ah itu secara tekstual mansusun ditetapkan ala hukmihi, hukumnya fis sunnah, di dalam hadis Nabi. Nah, sudah ya. Kadang-kadang agak gimana ya saya ya, dari satu sisi ilmu itu harus dibuka apapun pendapatnya, tapi juga akan memberi peluang ya, bisa lebih baik, bisa menjadi masalah gitu. Illa annal imama Zufar. Tapi Imam Zufar itu adalah tokoh di dalam madhab Hanafi. Seperti ya selalu apa namanya itu, kayak di Imam Syafi'i itu Imam Muzani, Rabi' juga dua murid utama dari seorang pendiri madhab. Kalau di dalam madhab Hanafi, Zufar adalah salah satu dari murid utama, santri utama dari itu, di samping nanti bukan santri utamanya Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tetapi kemudian juga dari sini namanya Zufar terkenal. Oke, saya lupa. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Dia mengatakan i'tabara az-zawaj al-mu'aqqad sahihan. Tuh ya. Katanya menganggap bahwa perkawinan mu'aqqad sementara itu adalah sahih. Boleh sah itu maksudnya. Wa syartut ta'qiti fasidan wa anna syarata wa'tabara, dari wa'tabara syartut ta'qiti fasidan au batilan. Jadi kata-kata untuk sementara itu tidak penting. Tidak penting. La ibrata bit ta'qid. Ya. Jadi penyebutan waktu itu tidak penting. Jadi saya nikahi kamu atau saya bersenang dengan kamu. Wa yakunu zawaju sahihan mu'abbadan. Jadi begitu perkawinannya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, biasanya ketika kita bicara tentang nikah mut'ah itu, bagaimana gambarannya antara dua orang itu? Transaksi dilakukan oleh dua orang itu. Nah, mudahnya begini, dua orang saja. Tetapi tidak apa-apa juga kalau ada saksi atau ada wali, tidak apa-apa. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Begitu. Kalau tidak ada tidak apa-apa, ada juga nggak apa-apa. Itu katanya. Ini di dalam kitab, di sini memang tidak ada, tapi di dalam kitab Fiqh ala Madhahibil Arba'ah itu bisa itu sawa'un kana dzalika sadiran amama syuhudin wa bi musyawarati waliyin amla. Itu. Jadi baik ada saksi maupun tidak ada, baik ada wali ataupun tidak ada, boleh-boleh saja. Tapi biasanya orang akan lebih cepat nikah tanpa saksi, tanpa wali, berdua saja, gitu.
Nah, gitu ya, untuk sementara waktu. Itu tuh, begitu. Bagaimana sebetulnya sejarah begini? Mengapa terjadi perdebatan di kalangan para ulama? Oke, waqala Syiah waqala Syiah al-Imamiyah, Syiah al-Imamiyah mengatakan yajuzu zawajul mut'ah awin nikahul munqati' bil mar'atil muslimah awil kitabiyah wa yukrahu bizaniyah. Ini syarti dzikril mahri, dengan syarat menyebutkan mahar. Jadi nanti kita akan melihat bahwa nikah mut'ah itu transaksi dua orang dan wajib menyebutkan upah. Gitu. Biasanya kata-katanya juga dengan kata-kata upah, ujrah. Ini juga kita selalu akan berdebat dengan kata. Kata. Kalau mau disebutkannya ujrah atau penyebutan mahar, bagaimana? Sama tidak? Sama tidak penyebutan mahar dengan penyebutan ujrah? Waduh, ini ruwet banget nih, kayak gini-gini aja tuh. Ujrah itu upah. Nanti dalilnya soalnya ada. Menggunakan dua kata itu. Dari Al-Qur'annya maupun hadis Nabi-nya. Kadang-kadang menyebutkan ujrah, kadang-kadang menyebutkan mut'ah. Itu. Jadi makanya itu kalau kita bicara tentang teks itu ya bisa kerepotan juga. Kalau bersandar hanya kepada teks. Orang bisa menggunakan memaknai sendiri sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Oke. Nah, wa tahdidul ajal muddah. Jadi dan sah dengan pembatasan waktu. Sah. Wa yanaqidu bi ahadil alfaz, dan sah dengan salah satu redaksi. Zawwatuka bisa, wa ankahtuka bisa, wa mata'tuka bisa. Wala yushtaratu syuhud, dan tidak disyaratkan saksi. Gitu ya. Walal wali, itu tidak disyaratkan. Saya bilang sudah mengatakan pernikahan dua orang itu tidak disyaratkan adanya saksi dan tidak disyaratkan adanya wali. Tetapi dia harus memberikan upah. Aduh, saya bilang kalau udah begini ini, jadi nikah itu untuk apa? Akhirnya itu untuk apa? So, jadi tujuannya memang kelihatannya itu untuk itu aja, pemenuhan hasrat seksual saja. So, kalau begitu tuh gimana? Itu nasibnya. Oke, nanti kajian kita mengenai perdebatan mengenai itu kita lanjutkan di forum. Artinya kita punya bahan untuk mendiskusikan. Tapi pandangan-pandangan para ulama tadi dilegitimasi oleh sebuah teks saja dengan formalisme saja. Kalau begitu maka boleh, kalau begitu boleh. Tidak peduli gimana penyaluran hasrat seksual harus kan begitu. Saksi terserah, tidak saksi terserah, wali terserah, wali terserah, kayak begitu. Itulah. Nanti akibat-akibat yang terjadi di dalam pernikahan ini itu berbeda dengan akibat-akibat yang terjadi yang berdasarkan pernikahan selain mut'ah tadi, nikah biasa. Misalnya nantinya tidak ada cerai, tidak harus ada pernyataan saya cerai, tidak berlaku cerai. Tetapi begitu waktu selesai dengan sendirinya. Jadi kalau saya menikahi kamu untuk 1 bulan, maka begitu tanggal
berakhir 1 bulan, selesailah dia. Tidak harus pakai saya cerai. Tidak harus ada cerai, kata-kata cerai. Antara suami istri tidak saling mewarisi. Ya sudah. Kecuali disyaratkan di dalam akad. Tapi tidak pun tidak apa-apa. Itu coba lihat gambarkan begitu itu. Terus iddahnya 2 kali haidan saja. Iddahnya 2 kali haid. Terus setelah 2 kali haid suci boleh nikah lagi. Berbeda dengan nikah biasa ya, nikah normal. Dan kalau begitu maka tidak ada nafkah iddah. Tidak ada kewajiban nafkah iddah. Nah, begitu dulu. Oke. Jadi begitulah posisi nikah mut'ah. Kedua, untuk waktu sementara ada upah, itu disepakati, tidak ada ikatan sesudah itu, tidak saling mewarisi, tetapi nanti anaknya kalau punya anak gimana? Ya anak itu, anak 2 orang itu. Susah juga ya. Nah, kalau tidak dicatat ya susah juga. Tapi bagaimana bisa dicatat? 2 saja. Kita boleh juga kemarin tuh tidak dicatat, boleh-boleh saja. Kalau mengikuti pendapat umumnya, pendapat negara. Kalau saya sih pendapat negara ya karena didasarkan oleh agama, oleh teks ya menurut agama juga. Itu hanya dibungkus berdasarkan diputuskan oleh negara gitu. Tidak ada dikotomi sama sekali. Kadang-kadang orang membedakan sih, oh itu kan hukum negara, ini hukum syariah, kan itu beda-beda. Ya sama aja, itu juga hukum tradisi kan urfi. Oke. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kitab ini kita punya Muhammad Zuhaili itu tampak sekali, ini sih kalau analisis objektif ya. Wahbah mencoba mengajukan argumentasi pandangan yang membolehkan dulu, yaitu pandangan Syiah Imamiyah. Argumentasinya Syiah Imamiyah itu ini. Nah, misalnya kalau boleh disebutkan, ini paling repot nih. Istadallal imamiyah ala masyru'iyyatin nikahil munqati' wal mut'ah bima yali. Jadi argumentasi golongan imamiyah tentang kebolehan nikah terbatas itu atau mut'ah itu biqaulillahi ta'ala famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Tuh coba lihat. Tekstualisme itu begini. Ya kan? Apa yang kamu ingin senang-senang, ya, sesuatu di mana kamu ingin bersenang-senang dengan mereka, maka berilah mereka, perempuan maksudnya, upahnya sebagai satu kewajiban, keharusan. Jadi ini jelas kata pandangan ini, Al-Quran menyebutkan dengan kata istimta'. Ya? Fa'innahu abbara bil istimta'i duna zawaj. Coba ya. Bukan dengan kata-kata zawajtu. Zawajtu bihinna misalnya. Nah, bukan. Maka berilah. Gitu ya, argumentasi tekstual nih. Jelas. Wabil ujur dunal muhur. Dan katanya disebutkan dengan ujur. Ujurah, upah. Bukan dengan muhur, mahar. Tuh, coba lihat. Jadi karena itu nanti istilahnya upah.
Jadi kayak apa aja ya, kayak beli itu aja, beli. Kalau begitu seperti beli. Mimma yadullu ala jawazil mut'ah. Ini berarti ayat ini menunjukkan kebolehan al-istimta' wa tamattu' bi ma'nan wahidin. In tamattu' al-istimta'. Sewa. Jadi semacam sewa. Ada kalau begitu. Sewa. Nikah mut'ah itu karena dengan kata-kata ijarah, ujrah, upah. So itu biasanya ijarah itu sewa, menyewa. Jadi kalau begitu menurut mereka nikah mut'ah itu adalah sewa atas tubuh perempuan untuk waktu tertentu. Bayar. Terus ada lagi argumentasinya. Thabata fi sunnati jawaz sul mut'ati fi ba'dil ghazawati minha 'am aw tasin fi umratul qada wa fi Khaybar fa 'amul fath. Tabuk. Banyak sekali ini. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman sekalian, kita harus belajar, tetap belajar, jangan emosi dulu. Ini adalah fakta-fakta sejarah, mereka menggunakan itu, gitu. Ada katanya pernah terjadi kebolehan mut'ah itu pada waktu Nabi ada, pada beberapa perang, pada beberapa peristiwa perang. Jadi peristiwa perang di Am Autos, kemudian pada Umratul Qada, ada di Khaybar dan Amul Fatah. Oke, itu klaim yang orang pihak yang bolehkan dengan menggunakan argumentasi hadis itu. Kita belum bicara tentang nilai hadis itu. Sekali lagi saya mengatakan orang bisa mengklaim kalau dia punya pendapat dan menggunakan itu berarti dia akan mengatakan bahwa argumentasi itu sahih menurut dirinya. Dan tentu belum tentu juga sahih menurut orang lain yang tidak setuju. Selalu begitu akan terjadi. Kita kan sering sekarang nih, ini apa, dalilnya apa, saya apa enggak? Ya terserah aja. Kalau Anda menurut tidak saya sesuai kenapa? Gitu ya. Oke, ini pengetahuan saja. Jangan marah dulu aja. Oke. Gitu kan? Jadi ada hadis. Gitu. Nah, ada lagi hadisnya ya. Kalau Hafiz Sahih Muslim, coba di dalam kitab Sahih Muslim yang menjadi pegangan Sunni juga. Anjab kunna nastamti'u bil qabdah min at-tamri wad daqiq ala ahdi Rasulillah wa Abi Bakar hatta naha Umaru fi sya'ni Amr ibn al-Hurayth. Ya, jadi di situ kami, kata si Jabir, seorang sahabat Nabi, kami istimta atau mut'ah, melakukan transaksi mut'ah dengan segenggam korma dan roti atau gandum. Masya Allah. Aduh, bayarnya itu pakai korma, semangkok korma dan gandum. Satu apalah. Pada masa Rasulullah. Abu Bakar juga. Kemudian Umar melarangnya. Masya Allah. Nah, oke. Ada beberapa, saya tidak akan membaca semuanya. Karena akan panjang sekali waktunya ya. Terus, Wahbah Al-Suhaili mencoba mengkritisi, menyanggah seluruh argumentasi dari madhab yang membolehkan ini, Syiah itu. Wa ujiba an hadil adillah bima yati. Jadi itu
Saya bilang kita selalu akan berdebat dengan teks. Bagaimana makna teks? Apa maknanya? Selalu akan memungkinkan berbeda. Ya, kata Wahbah penulis buku ini. Innal murada bil istimta' fi ayat famastabta'tum an-nikah. Li'annahu an-nikah. Itu jadi bagi orang yang tidak setuju dengan pandangan Syekh tadi akan mengatakan argumentasi yang menggunakan kata famas ayat Al-Quran famastabta'tum, maknanya di situ bukan mut'ah, maknanya adalah nikah, katanya gitu. Coba ya, mut'ah dan nikah saja beda sekali. Menyebut nikah dan menjadi mut'ah itu beda akibat hukumnya, lalu dianggap sebagai akibat hukum yang berbeda. Karena kata-kata itu sebetulnya kata nikah itu sudah disebutkan di dalam rangkaian ayat ini. Ala tankahul malaka abaukum mal nastati' minkum qawlan ayyinkan siratal mu'minati terus ya. Jadi kata-kata mut'ah di situ mustamta'tum itu ada sesudah kata-kata nikah. Jadi apabila kamu telah menikah dan kamu kemudian bersenang-senang, jadi itu maknanya. Dari makna mustamtum itu nikah. Kata. Oke, yang kedua kata-kata ujroh. Ujroh itu disanggah oleh pendapat ini. Wa amma ta'biru bil ajr fa innal mahra bin nikah sama bil ajr. Ya kata mahar ya upah ya bisa sama aja. Qul ta'ala fankihuhunna bi ihlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Di dalam pernikahan dikatakan kamu berikan ujrohnya. Artinya berikanlah maharnya. Jadi kata ujroh di dalam Al-Quran itu sebetulnya maknanya mahar. Bukan upah. Nggak tahu bedanya gimana. Jadi ya ayuhan nabi inna ahlalna lakal azwaja kallati ataita ujurahum. Begitu ya. Kemudian itu disanggah dari sisi dalil Al-Qur'annya. Ayat itu bukan mut'ah, ayat itu bukan ujroh sebetulnya, meskipun sebut secara tekstual ujroh, tetapi maknanya mahar. Meskipun disebut mut'ah, tetapi maknanya nikah. Jadi bukan mut'ah. Oke, itu perdebatan pemaknaan atas sebuah teks. Hadisnya gimana? Hadis yang tadi sudah disebutkan, Nabi pernah kami melakukan mut'ah pada perang ini, perang itu. Fakan alid-darurah. Nah, ini dia. Jadi kebolehan nikah mut'ah itu pada masa lalu ada Nabi mengizinkan itu adalah karena darurat. Darurat apa? Darurat perang. Kalau di sini, aduh, gimana ya? Wa bil uzbah, wa bisababil uzbah fi halis safar. Mengerikan saya. Mau membaca ini itu mengerikan sekali. Nanti kalian menirunya. Jadi dalam keadaan jomblo waktu di perjalanan. Nah kan, bagaimana nih kalian begitu? Ini kalau misalnya ini kan kata siapa namanya di dalam kitabnya begitu ya. Dalam kitabnya itu boleh nikah. Dulu dibolehkan katanya nih karena darurat perang dan karena waktu perjalanan jauh itu menjomblo gitu. Wah, enak bener. Itu kan. Summa harramahar Rasul, kemudian Rasul mengharamkannya.
tahriman abadiyan, diharamkan selama-lamanya, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Bidalail hadis katsirah, berdasarkan sejumlah hadis yang banyak sekali hadis. Tuh, kita menghadapi ini. Ini saya sih hanya menyampaikan bagaimana cara ulama itu memutuskan hukum ya. Saya bilang memang semua punya argumen teks, tetapi argumen teks masing-masing bisa diperdebatkan. Kita tidak setuju, kita setuju. Pemahamannya tidak sama. Legal validitasnya mungkin juga tidak sama. Validitas itu penilaian atas sebuah keabsahan, sebuah sumber ilmu. Itu bisa berbeda, mengerikan ya. Makanya saya bilang nanti kesepakatan yang baik seperti apa. Kalau modelnya begini semua, bagaimana? Nah, coba hadisnya salah satu. Ya ayuhan nas inni kuntu adintu lakum fil istimta' minan nisa. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Faman kana 'indahu minhunna syai'un falyukhallis sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Hadis rawahu Muslim wa Ahmad bin Samurah bin Ma'bad al-Juhani. Apa artinya? Nabi mengatakan, wahai manusia, aku memang pernah mengizinkan untuk kalian mut'ah, istimta' bin nisa. Wa innallaha, tetapi sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Barang siapa di antara kalian mempunyai hubungan masih dengan perempuan yang dinikahi secara mut'ah tadi, maka lepaskanlah. Dan jangan kalian mengambil apa yang sudah kalian berikan. Janganlah kalian mengambil apapun yang sudah kalian berikan. Sudah. Satu, terjadi pembatalan hukum. Kemudian yang kedua, rakhasana Rasulullah fi mut'atin nisa. Ya kan? Rasulullah rukhsah itu memberikan kemurahan, seperti dalam safar misalnya berat itu sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang sholat pada waktunya bisa digabungkan jamaah, itu namanya rukhsah. Apalagi di dalam konteks sedang musim COVID-19 ini, maka banyak sekali sesungguhnya yang dirukhsahkan. Tidak sholat Jumatan di masjid misalnya, barisannya tidak apa sih namanya itu, melekat gitu, jauh-jauh itu kan. Jadi saya bilang dalam kondisi itu, hukum-hukum itu dalam kondisi normal, dalam kondisi yang seperti ini bisa berubah. Jangan terlalu berpikir normal terus. Agama itu mudah sekali, gampang. Oke. Nah, Qala Sabura bin Ma'bad Rasulullah fi hajjatul wada naha an nikahil mut'ah. Pada haji wada Rasulullah, kata Sabura bin Ma'bad, Rasulullah melarang mut'ah itu. Oke. Nah, ada satu juga argumentasi orang yang membolehkan itu dengan mengatakan bahwa Ibnu Abbas membolehkan. Jadi amma Ibnu Abbas bahkan yujizul mut'ata lil muttarri faqat. Jadi Ibnu Abbas itu membolehkan pernikahan bagi dalam keadaan darurat saja. Saya selalu kalau bicara tentang darurat itu, saya ya tidak ada hukum
Jangan bicara hukum dalam kondisi darurat itu. Karena semuanya boleh aja. Yang haram jadi boleh. Meskipun sebatas darurat itu sendiri. Itu. Sudah itu jadi apa namanya ini Wahb Az-Zuhaili kemudian mengakhiri perdebatan itu, membandingkan argumentasi dua pihak, argumentasi tekstual dua pihak itu. Belum bicara argumentasi logika. Karena semua orang kita ini selalu akan bicaranya dengan mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya, terus menerus. Oke. Wahb Az-Zuhaili mencoba menganalisis, membandingkan, kemudian menilai mana yang kuat, gitu, yang kuat ya. Wal qawlu bi ruju'ihi huwal as-sahhu lada katsirin minal ulama. Ini tentang ada suatu berita bahwa jadi begini, Ibnu Abbas pernah membolehkan keadaan darurat. Tapi ada berita lagi bahwa sebetulnya Ibnu Abbas telah menarik kembali pendapatnya. Oh, saya tidak, saya cabut pendapat saya yang membolehkan itu. Itu ya, ada penjelasan begitu. Ya, ruwet kan? Yang mempercayai ada pencabutannya tentu bisa. Yang tidak percaya bagaimana? Kalau nggak tahu informasinya bagaimana? Nah, ini Wahb Az-Zuhaili kemudian mengambil satu pendapat wal qawlu biruju'ihi wal ashah. Pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah menarik pendapatnya, mencabut pendapat yang membolehkan tentang nikah muda itu adalah pendapat yang sahih, paling sahih, al-ashah. Sada katsirin minal ulama, menurut kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Wa yu'akkiduhu ijma'us sahabati 'ala tahrimil mu'abbadi. Dan dikokohkan lagi, dikuatkan lagi dengan konsensus para sahabat tentang keharaman nikah muta itu untuk selamanya. Jadi kalau begitu wal mustaba'adi ay khalifahum. Sangat jauh sekali kalau kita berpendapat yang berbeda dari kesepakatan para ulama itu, menentang pendapat mayoritas itu atau kesepakatan para sahabat itu. Nah, ini ada satu hadis yang menurut saya menarik sekali. Saya baca aja. Ada hadis Jabir bin Abdullah qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Tabuk. Kami bersama Rasulullah keluar untuk perang dalam rangka perang Tabuk, di Tabuk, sebuah daerah tertentu. Hatta idza kunna fi indal Aqabah mimma yali Syam. Sehingga ketika kami sudah di Aqabah, yaitu dekat Syam itu taruhlah Syria, itu ja'at niswatun. Tiba-tiba ada rombongan perempuan. Pada karena tamatta'na. Kemudian kami menyebutkan kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi, kami mut'ah bersama perempuan-perempuan ini. Aduh, Nabi, kami itu mut'ah nih. Dulu nikah mut'ah dengan perempuan-perempuan ini, itu sementara lah. Jadi istri sementara itu bukan ya. Ya.
Ya, istri sementara. Istri sementara. Untuk saja ya. Bahunna tatuhna fi rihalina. Mereka ikut keliling dalam perjalanan kami. Jadi kami kemana-mana mereka ikut. Istri sementara itu. Sementara itu. Faja'ana Rasulullah, kemudian Rasulullah mendatangi kami, datang kepada kami. Fanadhara ilaihinna. Kemudian Nabi memandang mereka, melihat mereka. Oh gitu ya, ini perempuan-perempuan ya. Gitu ya. Terus Nabi waqala, man haula'in niswa. Nabi mengatakan, perempuan itu siapa? Perempuan-perempuan itu siapa? Katanya kita. Fakulna, maka kami mengatakan, menjawabnya Rasulullah, niswatun tamatta'na minhun. Dijawab oleh sahabat itu. Ini perempuan-perempuan yang kami nikahi secara mut'ah. Siapa namanya? Jabir bin Abdullah itu mengatakan, mendengar begitu, Rasulullah marah. Itu. Faghadiba Rasulullah marah. Hatta yahmarrat wajnatahu. Sehingga wajahnya, matanya merah. Rasulullah marah gitu. Sampai begitu. Tamarra. Apa ya? Wajahnya itu cemberut semacam begitu. Ya, baca aja marah gimana lah. Matanya marah. Oh gitu ya kira-kira ya. Aqama fina khatiban, kemudian Rasulullah berpidato. Wa hamidalillahi wa asna alaihi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya ya biasa. Sumanaha, kemudian Rasulullah melarang anil mut'ah, untuk nikah mut'ah. Fatawada'na, kemudian kami meninggalkan atau ya sudah saya yumaidin lil rijal wan nisa. Walam na'ud, kami sudah tidak kembali lagi. Nah, sudah semacam masanya tuh semacam berpisah lah. Saya tinggalkan aja perempuan-perempuan itu dan tidak kembali lagi ke sana. Aduh, gimana ya? Bayangan kita ini begini-begini dihubungkan dengan kondisi kita hari ini tuh. Masya Allah. Tapi itu ya, jadi kita melihat, ya ini kan dapat informasi, kita ini dapat informasi saja. Kita begitu, ada informasi, katanya begitu, ya sudahlah. Wala na'udzulah abadan, kami tidak lagi kembali. Fabiha sumiat jama ini taniyatul wada. Oh, jadi itu berarti selamat tinggal. Selamat tinggal, ditinggalkan, Masya Allah. Tapi begini ya, kalau kalian tuh jangan cepat-cepat juga. Jangan cepat-cepat marah. Itulah realitas. Waktu itu yang saya sudah ngomong, dalam sebuah peradaban patriarkisme misoginis. Itu yang harus dipahami. Dan Rasulullah datang untuk mengubah sistem patriarkisme dan misoginisme itu. Tetapi tentu tidak bisa sekaligus. Jadi bertahap, sekali lagi bertahap. Sudah tidak relevan lagi. Nanti pasti akan kalian tuh ada saja pertanyaannya itu. Pertanyaannya kalau punya kepentingan itu ya, orang itu kalau punya kepentingan cari alasan bagaimana kira-kira. Jadi kalau sekarang dalam keadaan terpaksa gitu, bagaimana? Berbulan-bulan pulang-pulang. Boleh enggak? Kan gitu kalian tuh akan begitu pertanyaan. Ya sudah tidak boleh lagi. Ya, karena itu berarti zamannya sudah tidak bisa lagi.
penghargaan kita kepada perempuan ya sudah meningkat, sudah harus kita wujudkan semua, karena lagi-lagi kita sudah masuk di dalam sebuah peradaban baru yang humanis, harusnya itu harus, dan kita harus memperjuangkan terus-menerus penghapusan sistem patriarkisme dan membangun sebuah peradaban baru yang egaliter, yang adil siapa saja. Nah, itu ya. Oke. Jadi tadi itu jumhur itu mayoritas ulama sudah berpendapat begitu. Argumentasinya kemudian juga ada yang disebut, yang disampaikan menurut teks, berdasarkan teks Al-Quran dan hadis juga. Jadi Quran ada, tadi sudah disampaikan Qurannya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin fa hum tawawwaru dzalika fa ulaikumul adun. Jadi ayat ini kata para ulama merupakan argumen dalil yang pernikahan hanya bisa dilakukan dengan apa namanya, hadil harramatil istimta'a bin nisa illa min tariqaini. Jadi mut'ah tidak boleh berdasarkan itu kecuali pernikahan itu hanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu az-zawaj, pernikahan betul, milkul yamin. Wah, ini masih milkul yamin juga, ini menjadi problem juga nih. Karena milkul yamin itu perbudakan. Berarti kalau orang berkata, berarti masih membolehkan perbudakan tuh. Tuh bagaimana? Itu menjadi problem sekali. Tetapi kita sudah sepakat, perbudakan sudah dihapuskan dari muka bumi. Ya. Oleh satu mut'ah zawajan sahihan, mut'ah itu bukan pernikahan yang sahih, wala milka yaminin, dan juga tidak ada milkul yamin atau perbudakan itu. Fatakunu muharramatan. Ya. Mereka diharamkan. Dalil wa dalil annaha laysat zawajan annaha tartafi'u bil talaqin. Katanya begini argumentasinya. Bukti bahwa pernikahan mut'ah itu bukan pernikahan yang sah atau bukanlah sebuah pernikahan, bukan perkawinan. Perkawinan lah. Mungkin enaknya itu perkawinannya. Karena zawaj itu sebetulnya begini. Zawaj itu adalah pasangan gitu. Pasangan. Bukan rendah dan tinggi. Ya. Terus tartafi'u min ghairi talaqin, tanpa ada kata cerai. Min ghairi wala nafaqata fiha, tidak ada nafkah bagi perempuan itu. Wala tasbutu biha tawarus, dan tidak saling mewarisi. Sudah, wa amma sunnatu fal ahaditsul katsiratu sabiqah muttafaqun alaih. Hadis-hadis yang sudah disampaikan tadi, dan terakhir katanya ijma' ulama kecuali al-imamiyah. Tapi ini ya teman-teman sekalian, kita seharusnya melihat realitas hari ini di tempat di seluruh dunia ini. Karena telah terjadi perkembangan yang luar biasa. Jadi ini adalah warisan. Apa yang kita baca ini adalah produk-produk masa lalu yang tampaknya masih diulangi lagi, disampaikan lagi pada hari ini. Itu yang saya sampaikan di mana-mana sebetulnya. Saya bilang, seperti kemarin juga di forum satu lagi. Jadi pengetahuan keagamaan kita hari ini adalah produk dari kebudayaan Arabia pada masa lalu yang terus dikonstruksikan di dalam sebuah sistem-sistem kehidupan hari ini.
pendidikan. Dan gitu-gitu. Saya selalu ingin mengatakan itu. Menurut saya sekarang kita harus melihat realitas hari ini. Kita itu hanyalah mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil, bisa juga kita tinggalkan kalau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, sistem hak asasi manusia. Itu harusnya sih kita mengacu kepada sistem baru yang berbasis hak-hak asasi manusia, human right, universal human right. Begitu. Oke. Satu terakhir Dul. Keempat adalah al-maqul. Nah, gitu kan. Ini yang menurut saya perlu menjadi perenungan kita semua. Jadi argumentasi teks itu perlu dianalisis lagi, bagaimana tidak sekedar hanya pada teks. Sekarang bicara amal ma'qulu fa inna zawaja secara logika. Nanti kalau orang yang tidak punya sumber referensi kitab kuning pasti akan bicara dengan logika aja. Jadi maksudnya apa? Masa pernikahan kok begitu? Masa kayak gitu pas begitu? Nanti kalau tidak punya argumentasi teks ya bisa ya kamu menyalahi teks gitu misalnya. Jadi kita harus menggabungkan dua-duanya. Ya oke ya. Sekarang logikanya yang bagus lah menurut saya logikanya bagus sekali. Jadi fa inna zawaja perkawinan itu, pernikahan itu innama syuri'a itu ditetapkan, diselenggarakan, diadakan mu'abbadan untuk tujuan selama-lamanya. Jadi pernikahan itu untuk seumur hidup. Di agradin maqasid ijtimaiyah untuk tujuan-tujuan kemasyarakatan. Misalnya sosial, menjalani sosial, sekali nafsi supaya ketenangan jiwa, ketenangan hati. Jangan bergolak terus ke sana kemari. Dengan pernikahan maka menjadi sakinah. Nah, gitu kan? Nanti kita bicara sakinah. Wa injabul aulad untuk menghasilkan keturunan yang akan meneruskan kehidupan ini. Wa takwil usrah membentuk keluarga. Walaysa fil mut'ati dan di dalam mut'ah tidak ada kecuali qadha asyahwah. Kecuali melampiaskan hasrat seksual. Jadi di dalam nikah mut'ah tidak punya tujuan sebagaimana yang dikehendaki dalam sebuah perkawinan. Ilahi maqatin bahwa kazina tamaman betul. Jadi mut'ah kalau begitu seperti zina betul. Ya kan berdua aja, bayar aja, selesai. Oh, bisa saja 1 hari, bisa saja 2 hari, bisa saja sebulan, bisa saja seminggu, bisa saja. Kan bisa begitu. Oke ya. Pada makna tahrimihi ma ibahatil mut'ah. Larangan tidak ada gunanya kalau masih membolehkan nikahan mut'ah itu. Itu diakhiri dengan pernyataan wabihi yatabayyanu, dengan begitu maka nampak jelas tegas rujhanu adillatil jumhuri, keunggulan argumentasi atau dalil mayoritas. Wal qaul bi tahrimil mut'ah, pandangan yang mengharamkan mut'ah, wa butlanu zawajiha, dan ketidakabsahan menikah mut'ah, butlanu zawaj aqad, wa hadza ma taqabbaluhu al-mantiq wa ruhus syariah. Inilah yang dapat diterima oleh logika rasional dan visi atau esensi aturan hukum. Jadi esensi aturan hukum itu mengatur kehidupan bersama, damai, bahagia bersama, dan menghasilkan sebuah keturunan dan keluarga yang besar dan seterusnya.
Demikianlah kira-kira pembahasan kita tentang nikah. Ini sudah ya. Makasih Jo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ini dari tadi di room chat ini seru banget tentang literasi, tapi tadi sudah dijawab oleh Buya di sela-sela pengajian ya. Tapi saya kasih kesempatan lagi kepada teman-teman santri Mubadalah yang ingin bertanya langsung. Buya minta waktu 10 menit ya Buya ya. Barangkali ada teman-teman yang pengen bertanya langsung. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa ini, terima kasih Kang Marzuki Wahid, Rektor ISIP sudah bergabung. Juga Mbak Epi Muafia, Rektor IAIN Ponorogo. Juga Mbak Siti Nurjana, IAIN Metro. Selamat Mbak Epi. Juga ada Pak Dr. Suwendi ini kelihatannya. Juga juga ada Pak Jainuri Anwar ini kayaknya kelihatannya ada nih. Oh, itu begitu sih. Polisi. Polisi, jenderal ini. Terima kasih Pak Jainuri. Juga ini di ruang Facebook Islam Lab ada dari Amerika, Muhammad Wildan Wiguna ini kelihatannya dari Amerika ini. Ini di itu ya. Ya. Ini yang ada yang dari Mesir hadir di sini dari Mesir. Ada ya dari Mesir ya. Oke. Ya, silakan dibuka untuk pertanyaan yang bertanya langsung, silakan. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Ayo. Silakan. Enggak ada ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya langsung, ini sudah melewati jam yang ditentukan. Kita nanti minggu depan ngaji apa Bu ya, temanya Bu ya? Ya terserah. Kalau yang seru itu poligami. Oke. Kita nanti minggu depan tema poligami ya. Kalian kan lagu-lagu puisi tadi satu saja. Oke. Nggih Mbak Evi, monggo. Silakan. Sebenarnya terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit aja ini mengapresiasi ngaji dengan Buya ini. Saya sangat senang sekali. Meskipun ngaji secara langsung dengan Buya belum pernah, tapi pernah ikut kajian-kajian dulu di tahun 2003. Alhamdulillah ini bisa bertemu lagi dengan ngaji ini ini salah satu berkah corona ini Buya. Iya itu. Nah itu betul. Hikmahnya ini ya. Ya Buya, ini menanggapi nikah mut'ah ini saya dari tadi tuh gemes-gemes gimana gitu. Mau kalau toh tidak setuju, memang sudah ada pernah terjadi dan posisinya Buya menurut saya sangat bagus sekali bahwa ini sudah tidak layak untuk dilakukan begitu. Namun masih ada pihak-pihak, saya bilang oknum saja, misalnya oknum kiai, oknum orang yang lebih tahu, dan ini sebenarnya lebih pada relasi kuasa menurut saya Bu ya. Jadi ketika akan ketika seseorang berada di posisi yang lebih menang begitu, kemudian bisa dengan mudah menekan mereka yang berada di bawah kekuasaannya untuk mengiyakan segala keinginannya. Sebagaimana tadi yang ada di chat itu, menurut saya ini kan mau enaknya sendiri hanya sekedar untuk mengalurkan hasrat seksual, kemudian menggunakan relasi kuasa untuk menekan yang ada di bawahnya untuk melakukan ini. Itu salah satunya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kemudian ada dua oknum yang memang dengan sengaja, mohon maaf ini tadi ada juga memanfaatkan adanya kebolehan tentang nikah mut'ah ini pada zaman dulu, kemudian dianggap bahwa kita kan berarti boleh nih gitu misalnya ya, dengan alasan suka sama suka berarti malah boleh nih berarti gitu. Kalau yang pertama tadi itu kan ketika salah satunya merasa terpaksa bahkan tertekan dan ada di bawah ancaman. Kemudian yang kedua sama suka. Nah ini sebenarnya sangat bahaya sekali kalau kemudian disalahartikan, terutama bagi pihak
yang tidak tahu sebelumnya tentang nikah mutar, hanya tahu sebagian-sebagian, tapi kemudian dipraktekkan sesuai dengan kemauannya. Lah ini yang bahaya ini Bu ya. Oke. Ini hanya sekedar ini aja, apresiasi aja Bu ya. Terima kasih. Dan teman-teman sehat semuanya. Amin. Selalu mengisi malam minggu, terutama yang jomblo Bu ya. Matur suwun Mbak Evi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, selalu kita akan menghadapi dualisme hukum. Kita seringkali menghadapi ini, mendikotomisasi antara hukum negara dan hukum fikih lah yang ada dalam kitab-kitab itu. Apalagi kemudian dihubungkan bahwa yang ini sakral, ini yang tidak sakral, sehingga judge-nya begitu. Saya kira saya sudah mengatakan tadi ya, bahwa kita sudah berada di dalam sebuah zaman di mana keputusan-keputusan hukum yang mengikat semua orang adalah hukum negara. Begitu, hukum negara. Melalui proses pengundangan. Undang-undang itulah satu cara kita untuk menyatukan satu pandangan tentang hukum. Dan ini dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat. Kita menganggapnya secara legal, formal adalah dirumuskan bersama-sama. Silakan di DPR berdebat tentang keputusan apa yang akan dicapai. Tetapi ketika kita sudah merumuskan keputusan itu secara bersama, maka itulah satu-satunya yang harus dijadikan pegangan oleh kita. Argumentasi dari teks keagamaan sudah mengatakan bahwa hukmul hakim atau hukmul qadhi ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan negara melalui mekanisme peradilan yang didasarkan atas undang-undang itu adalah mengikat, ya, ilzamun mengikat wa yarfa'ul khilaf, dan sudah lagi tidak boleh ada perdebatan. Semua harus mengacu kepada undang-undang itu. Jadi itu menurut saya harus sama seperti nikah siri juga. Yang paling Islami ya, begitulah kalau saya mengatakan. Itu adalah keputusan bahwa pernikahan harus dicatat, dan yang kedua bahwa ya pernikahan itu berdasarkan undang-undang yang disepakati, bukan seenaknya sendiri. Dulu sesuai dengan konteks masa lalu. Saya sebetulnya sudah mengantarkan logika kita sebetulnya. Kita harus melihat realitas pra-Islam, bagaimana perempuan diposisikan. Jadi kalau boleh itu yang memang dahulu kala di dalam sebuah sistem. Nah, sekarang sistem telah berubah, maka harus tidak bisa lagi. Itu yang selalu harus menjadi pegangan kita. Jadi nanti chaos bisa terjadi kalau tidak menyatu berdasarkan satu undang-undang yang disepakati itu. So, MUI tidak mengikat. Fatwa MUI sama sekali tidak mengikat. Fatwa PBNU tidak. Fatwa Muhammadiyah PP Muhammad tidak. Fatwa Muktamar tidak. Tapi keputusan pengadilan, keputusan undang-undang, dan dalam prakteknya melalui pengadilan kalau memutuskan masalah, itulah yang akhirnya mengikat, menyatukan semua pendapat. Jadi sudah tidak bisa lagi bertanya dulunya ada, boleh dulunya boleh. Sudah nggak boleh lagi. Begitu ya cara berpikir kita dalam memahami sebuah masalah. Terima kasih Zul. Mohon maaf Mbak Eti, terima kasih. Selamat sudah jadi rektor, bangga sekali. Hebatlah. Pak Jainuri dari tadi sudah buka mic-nya. Monggo Pak Jainuri. Ya, pegang. Ini. Aduh. Mic-nya Pak Jainuri ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Di mana nih? Ada di mana nih? Gria. Oh, Gria pun di Jakarta. Oh, Pekatan Telgobung. Ya, pripun? Ade anu mawon
kirim salam saking Kang Jaja. Kang Jaja nembe berduka. Berduka. Masya Allah. Kapan? Suaminya meninggal dunia. Iya. Berapa hari yang lalu? Pas 1 minggu, Bu ya. Jadi Jaja apa? Sekarang di mana? Di Solo 3. Tadi pas Zoom dengan telepon dengan istri, terus saya pas lagi dengerin Buya, dia langsung kirim salam ngongsen. Ada kelihatan bagian-bagian ya. Ya, terima kasih Pak Zainuri. Saya Buya, saya sangat menikmati cerita tentang masalah pernikahan, problematika rumah tangga dan sebagainya itu. Itu terus terang saya sangat menikmati kisah-kisah dan cerita itu karena terus terang dalam kehidupan sehari-hari yang kita hadapi itu. Yang kita hadapi itu. Dan apalagi mohon maaf, saya kebetulan masih aktif menghadapi problematika kehidupan rumah tangga anggota yang sangat banyak seperti itu. Dan kawin siri yang tadi disebutkan oleh Buya itu ternyata banyak juga kawin siri itu. Akhirnya saya pernah menyebutkan yang namanya undang-undang pemerintah atau nikah tercatat di KUA itu sesungguhnya justru mendukung agama, saya bilang. Ya, betul. Iya, mendukung agama dan ya memperkuat posisi agama. Iya, bagus. Jangan di nomor 2 kan justru itu. Kalau kita harus sah, saya bilang, apalagi sebagai anggota polisi, sebagai anggota aparat negara, maka harus pernikahannya harus tercatat karena itu memperkuat posisi agama. Betul sekali. Pernyataan yang bagus itu, pernyataan yang bagus itu. Iya, itu posisi agama. Gitu ya. Terima kasih. Terus Pak Zainuri Anwar. Makasih ya, Kang Zainuri. Ini Buya ada satu lagi nih yang ingin bertanya langsung Pak Kang Dede Taufik Rahman. Monggo Kang Dede. Halo Kang Dede. Makasih atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam. Terima kasih atas pemaparannya dan insya Allah ini banyak ilmu dan wawasan bagi kita semua tentang nikah mut'ah yang memang dulu sempat dibolehkan, kemudian sekarang dilarang gitu. Nah, yang ditanyakan ini adalah ketika apakah yang menyebabkan tidak sahnya nikah mut'ah itu adalah diucapkan ketika akad gitulah ataupun tidak. Artinya begini, umpamanya ketika akad sih memang tidak ada pembatasan waktu 1 bulan ataupun 2 bulan saya menikahi dalam jangka waktu tertentu ataupun selama ada mukim di sini umpamanya gitu. Tidak ada. Tetapi memang di dalam hati ada apa namanya? Ada tersirat lah bahwa saya nikahnya ini hanya sebatas ada ketika sedang bertugas di sini umpamanya gitu. Ada dalam tersirat seperti itu. Nah, apakah itu atau masuk ke dalam kategori nikah mut'ah atau bukan? Nah, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Terima kasih ya. Saya kira saya sudah menyampaikan bahwa fikih selalu bicara tentang legal formal. Legal formal itu eksplisit supaya tidak menimbulkan satu interpretasi. Jadi memang penyusunan undang-undang apapun harus tidak ambivalen, tidak boleh menggunakan kata yang multi interpretasi. Gitu. Saya dulu kan pengalaman mengenai RUU pornografi porno aksi. Ya. Saya bilang saya tidak setuju dengan RUU pornografi dan porno aksi. Tetapi saya juga tidak setuju dengan pornografi dan porno aksi. Betapa bingungnya. Nah, mengapa kita menolak RUU pornografi porno aksi? Tetapi saya
setuju untuk meniadakan pornografi pornografi. Itu karena pendefinisian tentang sebuah porno itu tidak jelas. Oke, ini hanya sekedar pelajaran saja. Karena itu, dalam istilah mut'ah, saya sudah mengatakan, para ulama mengatakan mengatakan harus ada pernyataan. Tadi kan sudah bicara kata ujroh saja beda dengan mahar, itu kan perdebatan. Kemudian mut'ah dengan tidak disebut atau disebut gitu. Nah, beda-beda akhirnya. Jadi secara hukum tentu kalau itu disebut, karena yang tidak disebut tidak jelas maunya apa, itu nanti resikonya adalah tanggung jawab moral individu itu sendiri. Jadi gitu, ini kan disebutkan ya, misalnya di sini qala al-Hanafiyah man tazawwaja, dengarkan nih, coba lihat kata-katanya Mas DJ. Saya sudah menyampaikan sebetulnya ini kan, man tazawwaja imra'atan, barang siapa yang mengawini seorang perempuan, biniyati ayyutallaqaha, dengan niat saya akan menceraikannya apabila waktunya selesai. Misalnya, idza madha sana 1 tahun, la yakunu mut'atan, katanya bukan berarti mut'ah. Begitu. Jadi kalau disebut kata jumlahnya itu pernyataannya eksplisit. Itu meskipun niat, beda kalau niat tidak disebut. Kita zaujan niyati ayyutalliqaha. Ngomongnya sih betul begitu. Tuh, kata Imam Abu Hanifah itu bisa disebutkan mut'ah. Tetapi para ulama mengatakan itu mut'ah. Jadi antara niat dengan eksplisit. Begitu aja. Jadi di sini sih kalau baca nikah mut'ah saungkan al-majal amyaqabu bitaktitin ma'lumat bi'mudatin ma'lumatin au majhulatin. Itu dengan pernyataan tertentu atau tidak tertentu. Tapi ada begitu. Saya bilang kan au muddata iqamati fi hadzal balad. Selama saya ada di sini di negara ini. Itu enggak jelas toh. Itu juga tidak boleh. Berarti mut'ah juga. Ya gitu ya. Wa wal mu'tamad indal Hanabilah khilafan di Qudamah anna niyatat talaqi ba'da muddatin tabtulu al-aqd. Jadi kalau niat saja sesudah waktu tertentu ya jatuh apa enggak gitu. Niat tuh. Tapi tidak disebutkan. Itu tuh jatuh enggak. Jadi begitulah saya kira sistem hukum dimanapun akan memutuskan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dugaan sama sekali. Gitu. Ya silakan Anda melakukan seperti itu. Tapi ya saya sih sudah menyelesaikan lah. Nggak usah utah-utahan, nggak boleh itu aja. Mau niat apa nggak mau niat gitu tuh kan. Memang dulu saya berdebat dengan teman-teman yang setuju itu, ya kan walaupun tidak disebutkan juga kalau suatu ketika menceraikan, kan jatuh juga, waktunya sebentar juga. Kan? Iya, nah inilah saya bilang ada problem baru lagi. Makanya saya bilang betul undang-undang perkawinan itu yang menegaskan bahwa perceraian tidak sah diucapkan di rumah atau dengan cara apapun, tidak boleh kecuali perceraian itu disampaikan setelah melalui proses pengadilan terlebih dahulu dan dinyatakan di situ. Bisa dengan pernyataan orang itu sendiri, suami, bisa juga nanti keputusan hakim putus dua orang ini cerai. Misalnya karena susah, perempuan laki-laki juga seharusnya menceraikan, tapi diem aja, ya sudah diputuskan saja oleh hakim. Itulah sistem peradilan ya. Itulah sistem peradilan kita dan kita sudah masuk ke dalam dunia ini
tidak lagi bicara tentang masa lalu. Meskipun ada, itu sudah konteksnya. Jadi lagi-lagi saya harus mengatakan semua produk pemikiran adalah merespon ruang dan waktunya sendiri. Tidak bisa diseret ke dalam ruang dan waktu yang lain. Tidak selalu bisa diseret ke ruang dan waktu yang lain. Oke, saya kira begitu dulu. Nanti juga omongan begini ini akan terus menerus nih. Oke, terima kasih Bu ya. Ini waktunya sudah ngaret 20 menit lebih ya waktunya ya. Tapi ini ada pertanyaan Bu ya, satu lagi. Saya ingin membacakan saja, barangkali Bu ya ingin menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ini pertanyaan dari Rudi Roma. Bu ya, saya ingin bertanya. Dari mana Roma? Rudi Roma dari Bojonegoro Bu ya. Namanya Rudi Roma dari Bojonegoro. Saya ingin bertanya, dalam banyak kasus perempuan ditinggal bekerja jauh di luar negeri atau antar pulau tidak ada kabar sama sekali selama bertahun-tahun. Terus apakah nikah mut'ahnya? Nah, maksudnya ini gimana ya? Nikahnya apanya? Mungkin nikahnya ya kali ya, bukan nikah mut'ahnya. Terus apakah nikah bisa dilaksanakan sampai pasangan ada kabarnya atau seperti apa itu Bu ya? Nah, ya. Oke. Ini yang disebut sebagai az-zawjul mafqud namanya. Az-zawjul mafqud. Tergantung kita mau bicara apa nih, masa lalu atau sekarang. Saya kira sekarang ya. Suami yang tidak jelas di mana. Suami yang hilang. Nah, bahasa mafqud itu yang hilang. Tidak ada kabar berita. Tidak kabar berita. Maka bagaimana keputusannya terkatung-katung seperti ini? Perempuan yang terkatung-katung. Cerai, pengen nikah, masih terikat. Bagaimana memuji kebutuhannya? Dari mana? Apakah harus tetap tidak boleh menikah dengan orang baru, suami baru? Gitu. Atau boleh? Bagaimana ukurannya? Jadi, apakah ini akan bicara az-zawjul mafqud kapan-kapan atau sekarang? Karena ini nanti ada problem sendiri, artinya namanya az-zawjul mafqud. Oke ya, nanti gitu aja dulu. Tanyaannya begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Kita tutup saja. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah yang hadir di Zoom, juga yang hadir di Facebook mubadalah.id secara langsung, dan teman-teman yang baru bergabung di pengajian Buya bisa diakses pengajian sebelum-sebelumnya di YouTube Mubadalah, dan juga pengajian ini silakan ditonton ulang di YouTube Mubadalah. Nah, pengajian ini kerjasama antara Mubadalah, ISIP Cirebon, dan Mahat Ali Kebon Jambu Al Islami. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di minggu depan di Zoom. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih semuanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu ya.